Bulughul Maram, bab pembatal wudhu hadits keempat. Dari Aisyah bahwa Nabi mencium salah satu istrinya, kemudian keluar untuk melakukan syalat dan Nabi tidak mengambil air wudhu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai dhaif oleh Al-Bukhari. Makna hadits, Nabi kita adalah penutup para nabi dan rasul. Oleh karena itu, tidak ada lagi syariat baru, dan tidak ada pula wahyu yang diturunkan setelahnya, meskipun berbagai peristiwa dan keadaan terus berkembang pesat sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan-perubahannya. Maka, hikmah Allah menetapkan sebagai rahmat bagi umat ini untuk membuka ruang bagi para ulama agar mereka dapat berijtihad, sehingga mereka berlomba dalam bidang penelitian dan kajian. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai seseorang yang memiliki wudhu, lalu menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Sebagian ulama berpendapat bahwa wudhu tidak batal secara mutlak. Dalilnya adalah berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah mencium salah satu istrinya, lalu beliau langsung keluar untuk mengerjakan salat tanpa perlu berwudhu lagi. Pendapat ini memahami kata Al-Lams dalam firman Allah, atau kamu menyentuh perempuan. Surah Al-Nisa 43, sebagai bermakna bersetubuh, bukan sekadar menyentuh. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu secara mutlak, berdasarkan makna lahiriah ayat tersebut, dan memahami hadis itu sebagai keistimewaan khusus untuk Nabi, bukan untuk orang lain. Di sisi lain, ada ulama yang mengambil jalan tengah. Mereka menetapkan bahwa wudhu batal apabila sentuhan tersebut disertai dengan nafsu berahi. Jika tidak disertai nafsu berahi, maka wudhu tidak batal. Pendapat ini merupakan usaha untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bagian fikih hadis. Fikih hadits. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, menyentuh wanita dan menciumnya tidak membatalkan wudhu. Sementara itu, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa penghalang membatalkan wudhu. Menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, menyentuh wanita bukan mahram disertai dengan nafsu membatalkan wudhu. Kedua, berciuman termasuk dalam kategori sentuhan dan dianggap membatalkan wudhu jika disertai dengan nafsu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, hal itu tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Al-Syafi'i, berciuman membatalkan wudhu apabila dilakukan tanpa penghalang.